Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Putri di channel YouTube aku Putri Barokah. Buat teman-teman yang lagi LDM sama pasangannya, I feel you. Soalnya aku pernah LDM teman-teman. Jadi aku LDM itu dari tahun 2019 sampai bulan November 2022 kemarin itu. Dan itu rasanya berat banget sih. Qadarullah karena COVID dan drama-drama yang lain, jadi aku nggak bisa berangkat ke sini dan Mas Yasir juga nggak bisa pulang ke Indonesia. Bayangin teman-teman, 3 tahun. Emang berat banget sih yang namanya LDM. Bahkan LDM itu kayak lebih berat daripada LDR. Kalau hubungan kita sama seseorang itu cuma teman dekat atau pacaran, walaupun nggak boleh ya teman-teman, itu kayak kita nggak kepikiran gitu, kayak terserah gitu, masa bodoh kayak gitu kan teman-teman. Kayak ya cuma omongan aja gitu, wah aku kangen kamu, kayak gitu doang kan. Tapi kalau kita udah nikah, kita tuh kayak mental kita itu kayak kena gitu loh teman-teman. Kita jadi gampang sedih, kayak ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Terus kita tuh gak tau kenapa pengalaman kemarin LDM sama suami 3 tahun itu, aku tuh sering banget yang namanya bolak-balik ke rumah sakit, asam lambung lah, apalah kayak gitu teman-teman. Tapi setelah ketemu sama suami, alhamdulillah, masya Allah, atas izin Allah udah sembuh teman-teman. Jadi kayaknya kalau kita udah nikah itu tuh kayaknya harus bareng deh teman-teman. Jadi jangan sampai lah LDM itu, jangan sampai. Nah, pasti teman-teman juga pengen banget kan bisa ngajak pasangan teman-teman atau anak-anak teman-teman buat datang ke Jepang tinggal bersama di sini. Maka dari itu, tonton videonya sampai akhir ya. Untuk syarat-syaratnya atau berkas-berkasnya, aku udah bikin video ini nih, teman-teman nanti lihat aja ya. Udah lengkap, bahkan di bawahnya itu ada link-linknya, link-link formulir-formulirnya. Nanti teman-teman buka aja, klik aja, oke? Terus untuk video kali ini, aku bakal lebih fokus ke jenis-jenis visanya. Jenis-jenis visa yang bisa ngajak keluarga ke sini. Oke? Yang pertama ada visa engineer atau specialist in humanities atau international services. Kalau cara gampangnya nih, kita biasanya itu manggilnya visa kerja atau visa engineering. Itu paling gampang. Kebetulan suamiku juga pakai visa engineering ini dan kebanyakan teman-temannya juga pakai visa ini. Salah satu syarat mutlak untuk dapetin visa engineering ini, teman-teman harus lulus minimal D3 atau S1 bisa dari negaranya teman-teman atau dari Jepang juga boleh. Pokoknya negara manapun lah, yang penting D3 atau S1 ya. Atau enggak teman-teman minimal kalau yang di Jepang itu harus lulus Senmon Gakko dulu, atau ibarat kata tuh sekolah D3-nya di Jepang gitu. Yang kedua itu ada visa student atau visa pelajar. Sesuai dengan namanya, visa pelajar ini digunakan untuk orang-orang yang kuliah S1 dengan biaya mandiri atau beasiswa. Terus untuk visa pelajar Nihongo Gakko bisa nggak ngajak keluarga? Kalau menurut pengalaman suami, karena memang suami dulu itu pakai visa student Nihongo Gakko, itu nggak bisa ya teman-teman pakai visa pelajar Nihongo Gakko ini untuk mengajak keluarga datang ke Jepang. Mungkin alasannya karena visa pelajar untuk Nihongo Gakko itu kan cuma sebentar, 1,5 tahun sampai 2 tahun. Terus ditambah siswa Nihongo Gakko itu kan harus membayar sekolahnya secara mandiri, terus bayar untuk kehidupan sehari-harinya, belum apartemennya, listriknya, pajaknya, macam-macam kan teman-teman. Jadi ya, kalaupun bisa, mungkin pihak sekolah itu tidak mengizinkan karena kayak berat aja gitu loh. Kalaupun aruba itu kayak ngoyo banget gitu loh teman-teman. Terus visa pelajar untuk Senmon Gakko itu gimana? Kalau menurut ceritanya suami dulu itu pas waktu Nihongo Gakko di Tokyo itu, suami punya teman yang dia Senmon Gakko dan dia bisa ngajak istrinya buat datang ke Jepang. Tapi untuk pastinya teman-teman bisa menanyakan sendiri ke pihak sekolahnya ya teman-teman. Karena kita sekolah di sini itu yang bertanggung jawab kan sekolah gitu. Jadi teman-teman coba rembukan dulu sama pihak sekolah, apakah bisa mengajak keluarga buat datang ke Jepang. Yang ketiga itu ada working visa di bidang keperawatan atau nurse. Di sini ada 2 ya teman-teman, ada kangoshi atau perawat
perawat di klinik, perawat di rumah sakit kayak gitu, sama Kaigo Fukushishi atau perawat lansia. Keduanya ini bisa mengajak keluarga untuk tinggal di Jepang ya teman-teman, dengan syarat mereka harus lolos ujian negara atau Kokkashikeng. Untuk proses awalnya memang seperti magang gitu teman-teman, mereka dari Indonesia datang ke Jepang seperti magang kayak gitu. Nah, kalau mereka pengen tinggal lama di Jepang, pengen kerja lama di Jepang dan bisa ngajak keluarganya, mereka harus ikut tes Kokkashikeng atau ujian negara itu tadi. Terus untuk Kangoshi, karena mereka udah punya STR dan udah punya pengalaman jadi perawat di Indonesia ya teman-teman, sekian tahun jadi perawat di Indonesia, itu mereka itu diberi kesempatan untuk mengikuti tes itu setahun sekali selama 3 tahun. Terus untuk Kaigo Fukushishi itu mereka harus kerja di panti lansia dulu di sini selama 3 tahun, baru mereka diberikan kesempatan, kalau nggak salah itu 2 kali teman-teman, untuk mengikuti Kokkashikeng. Kalau lolos, mereka bisa lanjut menjadi perawat lansia dan bisa berubah menjadi visa kerja, working visa di bidang nurse itu tadi, dan bisa mengajak keluarganya untuk tinggal di Jepang. Tapi kalau gagal, mereka juga harus pulang ke Indonesia. Jadi ibarat kata itu, Kokkashikeng atau ujian nasional untuk perawat-perawat itu kayak sertifikasi gitu teman-teman. Sertifikasi bahwa mereka itu layak untuk jadi perawat di Jepang, bener-bener perawat gitu, dan berpindah visa menjadi working visa di bidang pelayanan kesehatan itu tadi. Makanya teman-teman, kalau di sini tuh terkenalnya orang-orang Kaigo, Kangoshi itu tuh pada pinter-pinter teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu kayak ditarget gitu loh. Kalau pengen lama di sini, ya harus pinter gitu, harus lolos ujian nasionalnya, ibaratnya kayak gitu. Yang keempat, itu ada working visa intra-company transfer free. Panjang ya teman-teman. Nah, visa ini merupakan visa yang digunakan buat orang-orang yang udah kerja di perusahaan anak cabang perusahaan milik Jepang yang ada di Indonesia, lalu dipindah tugaskan ke perusahaan induk yang ada di Jepang, gitu teman-teman. Intinya kayak gitu. Beberapa teman suami itu ada yang kayak gini, jadi dia visanya working visa intra company tadi, terus ngajak istrinya buat datang ke Jepang. Yang kelima itu ada visa Tokutegi no 2 atau visa Specified Skilled Worker 2. Visa ini digunakan buat orang-orang yang udah ngejalanin Tokutegi no 1 yang durasinya itu 5 tahun ya teman-teman, dan berlanjut ke Tokutegi no 2. Tapi karena visa Tokutegi no ini merupakan visa yang cukup baru, sekitaran tahun 2020 atau pokoknya sekitaran situ, pokoknya pas suami itu masih Nihongo Gakko, jadi ini baru ya teman-teman. Dan Tokutegi no 1 aja belum selesai gitu. Jadi teman-teman jangan jaga nih istilahnya, jangan berharap, karena ini belum pasti gitu loh. Apakah nanti visa Tokutegi no 2 ini bisa mengajak keluarga ke sini apa enggak, itu tergantung dari keputusan pemerintah Jepang. Tapi kalau aku baca di beberapa sumber, itu visa Tokutegi no 2 itu dimungkinkan bisa mengajak keluarga untuk datang ke Jepang dan tinggal ke Jepang gitu teman-teman. Teman-teman pantengin aja ya, pokoknya pantengin aja info-infonya. Semoga visa Tokutegi no 2 ini bisa mengajak keluarga di Jepang, biar Jepang nanti orang Indonesianya semakin banyak, masjid-masjidnya semakin banyak. Yang keenam itu ada visa permanen atau Eiju visa. Ini tuh menurutku visa paling enak teman-teman, dan aku berharap kita dapat visa ini. Kenapa? Karena visa ini tuh kita bisa bebas tinggal di Jepang. Terus kita bisa bebas mau pilih pekerjaan apapun, bebas teman-teman. Mau cuma arubaito, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kayak mantep banget. Nggak terikat gitu loh sama perusahaan mana itu nggak terikat. Jadi mantap teman-teman. Tapi visa ini syaratnya itu minimal harus udah tinggal di Jepang selama 10 tahun. Terus visa ini mengharuskan orang itu udah bekerja pakai visa kerja itu minimal 5 tahun teman-teman. Jadi memang harus bersabar buat dapetin visa ini. Dan jangan lupa bahasanya itu juga harus pinter teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk
ikut ujian JLPT, ikut aja sampai N1, oke? Visa permanen ini ada macam-macam ya sebabnya ya teman-teman, yang bisa menyebabkan orang itu mendapatkan visa permanen ya, atau permanent residence namanya. Kalau yang biasa tertulis di Zairyu card-nya itu permanent resident. Beberapa diantaranya itu ya karena tadi udah 10 tahun tinggal di Jepang, terus udah minimal 5 tahun kerja dengan visa kerja di Jepang, terus atau enggak teman-teman itu melalui pernikahan campuran. Misalkan orang Indonesia nikah sama orang Jepang, dia tuh kayak udah otomatis gampang buat dapetin visa permanen gitu. Yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah dengan cara naturalisasi atau pindah kewarganegaraan. Ini ekstrim banget sih teman-teman, karena kita harus merelakan paspor hijau kita dan diganti dengan paspor merah kepunyaan Jepang. Dan kita kalau datang ke Indonesia itu harus pakai paspor Jepang gitu. Jadi ibarat kata itu kita berpindah menjadi orang Jepang asli gitu teman-teman. Ini ekstrim sih, tapi bisa dicoba. Terus untuk yang visa magang itu Kak, bisa nggak ngajak keluarga? Kalau untuk visa magang atau technical intern training ini teman-teman, itu sayangnya belum bisa ya teman-teman. Karena kita tuh ibarat kata tuh di sini masih magang, masih belajar gitu. Belajar gimana sih caranya kerja di Jepang dengan etos-etosnya kerja orang Jepang. Terus gimana sih caranya untuk mengelola mesin canggih di Jepang kayak gitu, yang harapannya nanti ilmu-ilmu tadi itu dibawa ke Indonesia dan untuk dipraktekkan di Indonesia. Oh ya teman-teman, untuk penjelasan-penjelasan ini bersifat dinamis ya teman-teman, karena peraturan Jepang itu kan berubah-ubah ya teman-teman. Kayak ini akhir-akhir ini kan ada berita-berita katanya mau menghapuskan program magang kayak gitu kan teman-teman. Jadi teman-teman tolong cari-cari informasi terbaru ya, karena informasi itu pastinya berubah-berubah tergantung sama kondisi Jepangnya sini, masih kekurangan tenaga kerja apa enggak gitu. Jadi enggak fix gitu loh teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman, pembahasan tentang beberapa jenis visa yang bisa ngajak keluarga untuk tinggal di Jepang. Mohon maaf kalau ada kurangnya, semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang lagi berjuang untuk mengajak keluarganya untuk tinggal di Jepang bisa diberi kelancaran dan kemudahan dan disegerakan. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.